meledak. Teriakan itu bukan sekadar emosi, itu adalah cerminan dari tekanan bertahun-tahun dan jejak panjang yang belum dibersihkan. Dari rekayasa laporan kekayaan, LHKPN, terima gratifikasi, sampai SP3 atas kasus ijazah palsu. Jadi dari fakta-fakta ini cukup kepada kita untuk meyakinkan siapa Arianto Sutadi. Jadi jangan takut dengan kata-kata dia yang selalu menyebut penasihat Kapolri itu bukan jabatan struktural, itu nggak ada itu di undang-undang kepolisian ya. Gegara jeritan dari Arianto Sutadi yang mengatakan diam dan akhirnya viral kemana-mana. Akhirnya para netizen sekarang banyak yang bertanya siapa sih beliau ini gitu. Nah kali ini ada Dr. Muhammad Taufik ya yang membuka beberapa rekam jejak dari Pak Arianto Sutadi. Yang tentunya ini langsung menjadi informasi penting untuk netizen ya, karena kan banyak yang kepo nih pada akhirnya kenapa kok beliau sampai berteriak seperti itu, padahal di forum yang jelas-jelas forum perdebatan dan ada kamera di sana. Beliau nggak sadar atau gimana bisa menjerit sampai mengatakan diam. Kalau kata netizen itu kalah argumen kok malah ngambek gitu ya. Kemarin itu sempat ya disinggung oleh Bung Roy Suryo saat debat mengenai LHKPN, yang dimana kata Bung Roy Suryo itu bohong katanya. Dan terlihat ya Pak Arianto tadi tidak membalas ataupun menjawab gitu pernyataan dari Bung Roy Suryo. Nah kali ini juga dibahas juga nih sama Dr. Taufik nih. Oke teman-teman semua, kita langsung lihat ke videonya. Arianto Sutadi, mantan Irjen Polri, meledak. Teriakan itu bukan sekadar emosi, itu adalah cerminan dari tekanan bertahun-tahun dan jejak panjang yang belum dibersihkan. Dari rekayasa laporan kekayaan, LHKPN, terima gratifikasi, sampai SP3 atas kasus ijazah palsu. Semuanya terekam rapi dalam sejarah. Ia bilang menerima imbalan itu bentuk terima kasih. Ia pernah rangkap jabatan sebagai Dirserse dan konsultan keuangan swasta. Loh, ini syarat konflik kepentingan. Belum lagi HPH fiktif dari sengketa tanah dan sejumlah tindakan tak bermoral. Ia juga sering ngaku sebagai penasihat Kapolri. Emang ada ya jabatan struktural itu? Oke guys, selamat siang. Kali ini aku mau spill Arianto Sutadi ya guys. Dia itu begitu berapi-api. Pokoknya semua perbuatan kepolisian itu dia katakan baik lah. Bahkan dia selalu menyebut dirinya sebagai penasihat Kapolri. Saya ingin katakan penasihat Kapolri itu nggak ada jabatan strukturalnya ya guys ya. Jadi itu suka-suka dia lah dia mengaku sebagai penasihat Kapolri, dan mungkin ya karena sama-sama seiman dia diangkat sebagai penasihat Kapolri. Tapi aku mau lihat guys, ada 11 rekam jejak dia yang dibongkar oleh koalisi anti korupsi pada saat dia mencalonkan diri sebagai calon pimpinan komisioner KPK. Apa itu? Saya cuma 4 saja ya yang berkaitan dengan ini. Kenapa dia bela bahwa apa yang disampaikan oleh Barreskrim itu benar, dan dia selalu menakut-nakuti nanti tersangkanya banyak, dan dia ciptakan seolah-olah ada aktor yang membongkar kembali ijazah Pak Jokowi. Saya ingin sampaikan 4 saja ini ya. Pertama, dia kenapa gagal mencalonkan diri sebagai komisioner KPK karena dia mengakui memalsu data di LHKPN ya, jadi hartanya tidak sesuai dengan realitanya. Yang kedua, dia memperbolehkan gratifikasi sepanjang tidak menodai pekerjaan, itu versi dia. Tapi yang paling parah ini, kenapa dia mendukung Barreskrim kaitannya dengan pemeriksaan ijazah palsu, karena dia pernah meng-SP3 ijazah palsu Fuad Amin, Bupati Bangkalan, dan dia juga pernah meng-SP3 bukti palsu tentang HPH salah satu hutan di Kalimantan. Jadi dari fakta-fakta ini ya guys ya, cukup untuk membungkam Arianto Sutadi. Oh ya jangan lupa dia juga berseberangan dengan kebanyakan ahli hukum terkait dengan kasus Cirebon ya. Kasus Cirebon itu dia mengatakan polisi tanpa 2 alat bukti itu boleh. Itu pernyataan dia selalu tidak bersesuaian dengan kalimat-kalimat sebelumnya ya. Dia kalau mengatakan bahwa pembuktian kasus Novi itu tidak perlu dengan 2 alat bukti, tapi di sisi lain dia mengandalkan Perkap. Nah, padahal Perkap mengatur tentang itu, putusan Mahkamah Konstitusi juga mengatur itu, bahwa dia tidak setuju ya guys. Ya, hari ini dia menakut-nakuti orang, nanti akan banyak tersangka terkait dengan ijazah palsu. Saya buka aja tadi data-datanya ya. LHKPN-nya palsu, meng-SP3 ijazah palsu Bupati Bangkalan, Fuad Amin. Wajar kalau dia juga
koar-koar tentang ijazah palsu ini sudah selesai. Dia tidak tahu bahwa kekuatan hukum itu di persidangan sesuai pasal 184 KUHP ya guys ya. Jadi dari catatan ini anggap saja angin lalu pernyataan Arianto Sutadi, dan saya sebagai mantan anggota tim pengacara Muslim pernah berhadapan langsung dengan dia dalam kasus penangkapan Ja'far Umar Thalib. Jadi kita tahu siapa Arianto Sutadi, kenapa dia selalu membangga-banggakan diri sebagai penasihat Kapolri, tetapi dari rekam jejaknya ya jelas dia bukan seorang polisi yang baik. Memang polisi yang baik ada, tapi dia bukan termasuk polisi yang baik kalau dia berani memalsukan LHKPN, berani mengatakan menerima gratifikasi itu wajar, menerbitkan SP3 untuk kasus ijazah palsu, ya. Kemudian dia juga berseberangan ya di dalam kasus Novi, bahwa Novi tidak perlu dua alat bukti, polisi boleh bisa menangkap. Jadi dari fakta-fakta ini cukup kepada kita untuk meyakinkan siapa Arianto Sutadi. Jadi jangan takut dengan kata-kata dia yang selalu menyebut penasihat Kapolri. Itu bukan jabatan struktural, itu nggak ada itu di undang-undang kepolisian ya. Itu suka-suka dia lah, kalaupun benar-benar dia penasihat Kapolri. Salam akal waras, dan tetaplah menjadi orang kritis yang berani menyuarakan kebenaran. Merdeka! Wah, mantap sekali ya. Ini sebagai pencerahan juga untuk netizen ya, yang dimana memang hari ini lagi santer banget pembicaraan mengenai Arianto Sutadi, dan kita sudah melihat ya rekam jejak beliau, ternyata ya bohong juga ya teman-teman semua. Aduh, inilah mungkin cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan sejatinya orang tersebut gitu ya. Memang di awal beliau ini keluar, seringkali kita melihat ya soal kasus ijazah ini ya, beliau tuh sangat tendensius gitu terhadap Roy Suryo CS gitu. Ngakunya penasihat Polri, tapi kok nggak berada di tengah, malah justru mendukung yang sebelah sana, kan kocak gitu. Dan akhirnya atas kejadian kemarin jeritan diam membongkar banyak hal gitu ya. Ya gimana enggak coba, kalau netizen sudah menyoroti ya sudah gitu. Pasti bakal dibuka semuanya. Dan tentunya ini pasti akan makin panjang guys. Oke, coba kita sebentar ya melihat komentar netizen di akun X. Ya, ini komentar di Puji RHD. Hahaha, dah tua kalau nggak mampu berdebat mending nggak usah dateng katanya. Ini saran lo ya. Ini orang emang kelihatan temperamen kok, nggak mau setara saat adu argumentasi. Mungkin yang ada rakyat harus manut diam duduk manis di hadapannya. Itu yang teriak diam, apakah ada masalah sesuatu? Kok bisa dengan sadar teriak seperti itu di dalam forum yang ada kamera dan dipublikasikan? Mengapa dia sampai seperti itu? Apakah itu bentuk gejolak jiwanya atau ada pertempuran nuraninya sehingga sarafnya terjadi konsleting? Nggak tahu juga ya. Mungkin karena udah saking kalah argumen ya seperti itu guys. Pejabat publik mengatasnamakan rakyat, penasehat Bareskrim tapi malah bentak rakyatnya yang minta keadilan. Ironisnya, penegakan hukum Indonesia terlalu memaksakan keinginan dan nafsu kekuasaan, bukan persamaan dan kesetaraan hukum yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Pantas dia mati-matian bela keluarga Mulyono, ternyata dia pernah bohong saat LHKP untuk menghindari pemeriksaan KPK. Termul bertopeng penasihat polisi katanya. Waduh, ngeri. Sebenarnya oknum purnawirawan Polri ini dibilang mantan penegak hukum, tapi belum tentu paham hukum yang sesuai KUHP. Paling cuman ya hafal pasal kriminal yang sering terjadi di kejahatan sehari-hari saja. Tapi kalau kata Dr. Taufik tadi ya mengatakan bahwasanya Pak Arianto Sutadi ini seringkali menakut-nakuti ya. Yang dimana akan banyak yang ditangkepin nih gara-gara ijazah palsu. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Teko kalau sudah nggak ada isinya, sudah tertuang semua isinya, ya begitu. Kosong. Ini teriak diam, dibalas sama si Tompel, diam lo. Pak Arianto, ya sebetulnya kan beliau termasuk senior. Dirpidum itu kan memang nggak meyakinkan gitu. Ya sorry ya, tapi memang begitulah kelihatannya. Ya, fakta-fakta yang diperlihatkan justru menjadi amunisi buat Roy Suryo CS untuk kick balik. Daftar penerimaan masuk, ternyata korannya yang diperlihatkan konon katanya
penulisan bulan puasanya itu harusnya poso. Ditulis puasa, itu menunjukkan indikasi bahwa korannya adalah koran reproduksi belakangan. Belum lagi tanda terima pembayaran SPP. Belum lagi pendaftaran HER, ternyata tertulis sarjana muda. Ya, ijazahnya yang diperlihatkan ijazah fotokopi yang ditekuk tengah. Jadi semua itu untuk orang lebih tidak percaya. Nah, ini dimajukan penasihat ahli Kapolri, diharapkan itu hanya bisa membungkam semua ahli hukum yang membela Pak Roy Suryo. Ternyata sebaliknya, ya sudah tidak punya bahan lagi, sudah tidak ada data-data yang lagi untuk membela Pak Jokowi, yang keluar akhirnya teriakan-teriakan seperti itu. Ya benar sekali ya. Teko kalau udah isinya habis, ya digoyang-goyang juga, cuma bunyi suara doang tuh, krodak. Nah teman-teman semua, kemarin itu Opung Luhut juga sempet ya ditanya oleh wartawan soal ijazah dari Pak Jokowi, dan beliau menjawabnya gitu ya. Tapi emang agak lain sih jawabannya. Kita dengar ya, dan nyambung sama pernyataan Bung Rocky Gerung. Ini dia. Misalkan adalah ijazah Jokowi, sekarang skripsi. Gimana ini Opung tanggapannya? Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah. Yang penting mengenai keadaan dunia ini. Itu kan keadaan yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina. Dilihat apa dampaknya pada Indonesia. Kita harus kompak semua untuk ngurus ini, dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang tidak perlu seperti itu. Itu aja dari saya. Jadi semua kita kompak deh. Mama tiap hari bicara itu, anak SMP juga bicara itu, mem ada di mana-mana tuh. Tiba-tiba ada soal Raja Ampat, maka demi Raja Ampat batalkan sesuatu yang udah 2 tahun dipersoalkan orang. Kayak sekarang Raja Ampat kita bongkar hari ini. Tiba-tiba ada Raja 5, maka Raja Ampat kita tinggalkan, masuk ke Raja 5 itu. Kan begitu cara berpikirnya tuh. Jadi bukan karena ada sesuatu, maka yang di belakang itu menjadi tidak penting. Seandainya, saya ikuti logikamu, sekarang ada suara Raja Ampat, kan itu tinggalkan. Nggak ada berguna para purnawirawan. Oke, sekarang, sebelum ada Raja Ampat, berguna nggak dia? Ya berguna karena nggak ada Raja Ampat kan. Dan logiknya begitu. Cara membaca persoalan tuh begitu. Bukan karena Anda dapat permen hari ini lebih manis, maka permen yang kemarin nggak ada gunanya. Memang nggak ada gunanya hari ini kalau dia lebih manis, tetapi kemarin dia berguna itu. Karena belum ada pembanding. Sekarang kita lihat pembandingnya apa. Berguna nggak perbandingan itu? Kan di kepalamu tadi begitu banyak hal yang Anda anggap bahwa nggak penting itu. Karena yang paling penting adalah titipkan bangsa ini pada anak muda itu. Anak muda itu berkumpul di PSI, tempatnya adik. Isinya orang tua. Dan yang akan jadi ketua orang tua. Ada seseorang yang harus membuktikan ijazahnya palsu apa tidak. Oke, ini umpama ya. Setelah Seru ini. Sampai ke pengadilan. Ini biasa aja nih. Dipanggil ahli kimia untuk melihat komposisi kertas itu sesuai nggak dengan kertas yang di awal, yang biasa dipakai untuk ijazah. Sesuai. Tapi dia kasih catatan ada flek sedikit itu. Maka berarti ada satu partikel yang tidak fit in dengan komposisi. Udah. Tapi dianggap ya itu kan cuma 1% itu. Dipanggil lagi ahli biologi untuk melihat asal usul hilenya, apa namanya itu, zat kayunya di situ tuh sama apa enggak? Ya sama juga, cuman ya ada sedikit 2% itu. Dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau ijazah itu cacat 2 tambah 1%, cacat 3%, asli apa tidak? Headline bilang ijazah dia itu bukan palsu karena 97% asli. Tapi kalau kita punya otak, 3% palsu artinya ijazah itu palsu. Kan gitu logiknya. Jadi kalau tadi misalnya 105. Nah kalau saya misalnya bilang ya oke,
154.000 itu kecil, cuma 19%. Naikin sedikit, 19,5. Naikkan sedikit, masih kecil dong. Jadi sampai kapan itu mau dijadikan palsu? Apa mau sampai 50%? Logikanya begitu. Apalagi ini soal suara rakyat. Prabowo dilantik, tetapi ada excess baggage. Prabowo bawa tong sampah di belakang yang namanya Jokowi. Sampai 5 tahun ke depan orang akan ingat itu.